Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakang Teteh sedanten? Hari ini senang sekali saya Jara kembali menyapa Kakang Teteh di acara Talk Show Al-Ittihadiyah. Di dalam struktur organisasi DKM Al-Ittihadiyah terdiri dari 5 bidang. Di antaranya adalah bidang ibadah dan dakwah, bidang pendidikan dan pemberdayaan, bidang humas, lalu bidang pemeliharaan, dan terakhir adalah bidang pemberdayaan muslimah. Alhamdulillah, nah saat ini telah hadir bersama kita salah satu pengurus DKM Al-Ittihadiyah sebagai ketua bidang ibadah dan dakwah, yaitu Bapak Ustadz Ulumuddin. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah, diperkenalkan dulu Kakang Teteh sedanten, Pak Ustadz, kepada Kakang Teteh sedanten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Teteh sedanten untuk memperkenalkan diri kami atau saya sebagai ketua bidang ibadah dan dakwah. Alhamdulillah hari ini bisa menyampaikan daripada program-program nanti. Untuk itu saya perkenalkan dulu, nama saya Ulumuddin. Saya lahir di Tumpuk Putih pada tanggal 19 Juni 1973. Kalau melihat jenjang pendidikan, alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada Allah sebagai tahadus penikmat pernah mengalami juga di Pondok Salafi. Jadi lahir 73, sekolah SD dan madrasah ibtidaiyah pada tahun 80-an, kemudian lulus 86, lalu melanjutkan ke tingkat sanawiyah di Jombang Kali, kemudian lulus tahun 99. Setelah lulus dari sanawiyah kemudian melanjutkan ke aliyah, jenjang aliyah yaitu di Tegalwangi Pabuaran pada waktu itu. Setelah lulus dari aliyah kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Salafi yang alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kami memondok di tempat Abu Yadim Yati Cidahu. Dan alhamdulillah Allah juga memberikan rahmatnya kepada saya sampai wafatnya beliau dari tahun 92 sampai tahun 2003. Setelah itu melanjutkan lagi, istilah dalam Pondok Salaf itu namanya pengajian kilat atau pasaran. Kami menuju ke Pare, tapi apa yang kami tuju tidak saya temui, akhirnya kami pindah ke Blitar. Dan alhamdulillah di Blitar pun selama 8 bulan apa yang kami cari, yang kami ceritakan dalam kajian kitab pasaran itu ditemukan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kami pulang pada tahun 2005 mulai mengabdi di lingkungan kami dan sampai sekarang alhamdulillah. Seperti itu ringkas cerita daripada perjalanan saya pendidikan. Masya Allah. Jadi Pak Ustadz Ulumuddin boleh bertanya ya, berarti Pak Ustadz itu sebagai murid dari Abuya Dimyati. Jadi setelah dari Abuya, Pak Ustadz beranjak ke Blitar. Iya. Oh, Blitar itu lama ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah 8 bulan. 8 bulan. Oh gitu. Baru kembali lagi ke Tumpuk Putih gitu. Iya. Oh iya. Jadi itu tadi perkenalan dari Pak Ustadz. Kakang Teteh dulur sedanten. Nah, ingin saya tanyakan itu kan terkait bidang dakwah dan ibadah ya Pak Ustadz. Kan itu terdiri dari seksi ibadah dan dakwah, PHBI, dan pengurusan Jugang. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya program apa aja sih Pak Ustadz yang di bidang ibadah dan dakwah di DKM Al-Ittihadiyah itu? Terima kasih. Untuk bidang ibadah, karena di dalam Islam dalam 1 tahun ini ada ibadah yang bentuknya harian, ada ibadah yang bentuknya mingguan, ada ibadah yang bentuknya bulanan, ada ibadah yang bentuknya tahunan. Kalau ibadah harian adalah sholat 5 waktu. Kami dari DKM buat program menjadwalkan daripada imam harian, muadzin, dan juga rutinitas daripada 5 waktu tersebut. Bahkan dalam sholat 5 waktu pun diprogramkan bacaannya harus serempak. Artinya dibuat jadwal bacaan daripada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu yang harian. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan juga ada regenerasi, artinya imam pun tidak monoton 1-2 orang, tapi dijadwalkan juga untuk ada regenerasi daripada ke yang mudanya.
Untuk mingguan kami buat jadwal yaitu sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat ini kita buat jadwal tentang imam, khotib dan juga bilal atau muadzinnya. Dan alhamdulillah untuk imam itu dari kamu sendiri, untuk khotib pun sebenarnya orang tua sendiri. Tapi alhamdulillah rata-rata memang semuanya ditemui, ada yang di luar tapi tetap ditemui khutbahnya. Untuk muadzin pun sama. Dan alhamdulillah dalam ibadah mingguan ini pun berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah ibadah bulan seperti bulan Ramadan. Nah, untuk Ramadan ini kami buat program, ada rutinitas ibadah sholat tarawih. Nah, untuk sholat tarawih ini kita program buat imam pun dijadwal. Ada yang 3 hari sekali jadi imam. Setelah itu beres daripada sholat tarawih ada tadarusan untuk mengisi kegiatan Ramadan malamnya. Nah, itu kegiatan daripada bidang ibadahnya. Adapun ibadah dalam konteks tahunan seperti Idul Adha dan Idul Fitri, itu pun kita buat program adanya jadwal imam sholat id, khotib dan juga bilalnya. Kadang kalau lebaran Idul Fitri itu kita ngambil khutbah khotibnya dari luar, kadang dari lokal sendiri. Artinya melihat kondisi daripada hasil musyawarah DKM-nya. Jadi itu bidang ibadahnya yang rutinitas di dalam kegiatan Masjid Al-Ittihadiyah. Iya. Masya Allah. Jadi Pak Ustadz tadi yang Ramadan tuh Pak Ustadz ya. Pernah ada juga yang ini kan sebelum buka puasa gitu benar. Kan. Iya, ya. Betul. Itu ada ngaji atau pasaran istilahnya Pak Ustadz ya. Terus masyarakat boleh ikut di situ gitu Pak Ustadz ya sebelum buka dan buka puasa di situ di masjid tersebut. Jadi ya. Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Nanti ke dakwah nanti. Artinya kalau ke bidang dakwahnya nanti ada dalam konteks penyampaian kajian ilmu agama nantinya ada. Gitu. Itu beda lagi di bidang dakwah. Tadi kan ibadah ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi kalau ibadah itu mengatur jadwal sholat, mengatur jadwal imam, sholat Jumat, sholat taraweh. Oh gitu. Iya. Lalu kalau misalnya dari PHBI Pak Ustadz gimana Pak PHBI? Banyak juga ya Pak. Dakwah, nanti dakwah ini ada yang memang rutinitas, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Kalau mingguan itu biasanya di sini ada pengajian malam Kamis yang disampaikan oleh Kiai Satibi dari Ketilang. Biasanya diisi oleh yang ikut pengajian itu adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu dikajinya kitab kuning. Ada kitab Majalis Susania pakainya, sama kitab tafsir Jalalain dan juga kitab Al-Bajuri fikihnya. Jadi itu sudah rutin berjalan. Kalau di luar itu ada lagi kegiatan daripada kajian agama, yaitu kalau untuk ibu-ibu itu mungkin ibu-ibu ya, kegiatan ibu-ibu. Kalau yang lainnya ada bulan Ramadan itu. Jadi setiap bulan Ramadan setiap sore hari sambil menyambut buka bersama kita adakan kajian agama. Yaitu setengah jam kajian agama, setengah jam lagi membaca surat Yasin untuk berdoa untuk orang mukmin dan mukminat yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Itu kegiatan Ramadan. Oh ya, jadi ibadah dan dakwah. Ibadah yang tadi disebutkan Pak Ustadz, dakwahnya itu kan terdiri dari salah satunya Ramadan, di bulan Ramadan yang hariannya adalah malam Kamis Pak Ustadz ya, malam Kamis itu sama ngaji kitab kuning juga ya. Kitab kuning semua. Yang kebetulan diisi adalah salah satunya dari Ketilang itu. Oh iya. Nah, ada program baru lagi sekarang udah mulai berjalan. Apa itu Pak Ustadz? Mengaji hari Ahad atau satu bulan sekali hari Ahadnya, awal bulan. Hari Ahad. Oh iya. Ahad. Satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Yang emang dari luar. Oh, dari ada luar. 4 ustadz kalau salah. 4 ustadz ya. Itu bulanan. Ya. Oh, itu berarti tergantung ini aja ya Pak Ustadz ya. Tergantung waktunya aja. Ahad kapannya di minggu pertama, bisa di minggu kedua, ketiga, tergantung kondisinya ya. Iya, betul. Sangat jelas sekali Pak Ustadz ya. Bagus sekali sebenarnya program-program dari ibadah dan dakwah ini ya. Nah, lalu kalau misalnya dari bidang ibadah dan dakwah itu kan ada PHBI itu Pak Ustadz ya. Nah, PHBI itu berarti banyak sekali rentetannya Pak Ustadz ya. Rentetannya itu bisa dijelaskan nggak Pak Ustadz? Pak Ustadz? Untuk PHBI, karena PHBI ini berkaitan dengan bulan Hijriah, ada 12 bulan. Nah, biasa di awal Muharram nih, ketika masuk awal Muharram, dari bidang ibadah dakwah kita diadakan namanya istighosah. Baik tahun Hijriah ataupun tahun miladiahnya.
khusus untuk tahun Hijriah. Ketika masuk tahun baru Hijriah kita mandi istighosa, tujuannya adalah untuk bermuajah untuk berzikir kepada Allah, murojaah terhadap diri kita dan muhasabah. Intinya kita ini masuk tahun baru bukan bertambah umurnya sebenarnya, tapi berkurang. Maka diajar istighosa supaya kita itu kembali mengingatkan diri kita bahwa hidup kita itu bukan untuk hanya mengejar dunia saja, tapi untuk beribadah. Satunya itu. Dan juga tujuan keduanya adalah supaya ada silaturahmi antar warga ditemputi, khususnya bapak dan ibu. Karena jarang-jarang tiap malam kita ada istighosa. Momennya ya tahun baru itu salah satunya. Itu bulan haram. Ada lagi selain itu namanya kegiatannya itu memang di masjid, cuman jam adalah ibu pengajian, itu beda lagi. Itu Muharram. Kemudian Safar. Di Safar ini ada PHB namanya daf'ul bala atau tolak bala istilahnya. Kalau di kampung kita namanya Rebu Kasan. Itu biasanya Rebu akhir bulan Safar diadakan baca Yasin 3 kali untuk tolak bala istilahnya. Itu pun ada namanya PHBI. Setelah bulan Safar ada bulan Rabiul Awal. Nah, di Rabiul Awal ini kita adakan juga namanya Muludan. Muludan itu ada kegiatan dari Rismat, kegiatan peringatan Maulid dengan acara nonton bersama tentang sejarah Rasul dan juga lain-lainnya. Puncaknya diadakan Muludan atau Marhabanan. Nah, Marhabanan ini salah satu daripada kegiatan DKM yang memang sudah rutin diadakan setiap malam Jumat. Itu Marhabanan. Itu diisi oleh warga tempat sendiri. Selanjutnya setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumat nggak ada, masuk ke Rajab. Nah, Rajab ini karena ada momen sejarah yaitu Isra Mi'raj Rasulullah, maka diadakan PHBI, yaitu peringatan Isra Mi'raj Rasulullah. Biasanya mengundang tablik akbar dari nasional biasanya. Dan alhamdulillah di masjid kita itu sudah mengundang beberapa kiai-kiai kondang. Seperti kiai pertama itu ya. Seperti Mama Sungkar Mama bukan Mama Dede. Mama Sungkar Mama Sungkar ya. Mama Sungkar. Kemudian Kiai almarhum Jeffrey Al-Bukhari, kemudian Kiai Haji Syarifuddin, kemudian Mama Dede, kemudian kemarin adalah Kiai Subki terakhir itu. Dan rencana insya Allah nanti 2024 pun katanya kita niatkan ini mau mengundang Ustadz Abdul Somad juga, mudah-mudahan terkabulkan ya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan kemudian juga tepat waktunya bisa gitu. Nah, itu dalam konteks Isra Mi'raj. Di samping itu setelah Isra Mi'raj kita masuk ke bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada lagi namanya istilah Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu bulan penutupan catatan amal ibadah kita, juga pembukaan amal ibadah kita. Biasanya habis maghrib itu kumpul membaca surat Yasin. Itu loh, dibuka dengan itu. Itu bulan Sya'ban. Selesai Sya'ban masuk bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ada PHBI, yaitu Nuzulul Quran. Dengan diadakan musabaqah, lomba-lomba sebelum puncaknya daripada tablik daripada Nuzulul Quran itu. Seperti lomba MTQ, kaligrafi, kemudian Filjacil, Muadin dan sebagainya. Dan itu semua yang dikerjakan oleh panitia Rismat. Pesertanya dari Kampung Tumutih. Bentar, itu benar, kalau boleh diminum dulu Pak Ustadz ini. Ya, boleh. Ya, makasih. Ini ya. Berarti itu baru Ramadan tadi Nuzulul Quran tentang terkait dengan lomba-lomba betul. Tapi diisi dengan kegiatan lomba-lomba gitu ya Pak Ustadz ya. Di samping itu tadarus juga berjalan. Setiap malamnya setelah taraweh. Betul. Iya. Jadi saling melengkapi. Betul. Iya betul Pak Ustadz ya. Berarti tadi Ramadan, habis Ramadan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini PHBI biasanya mengadakan kegiatan sholat Id itu Fitri. Karena Syawal itu tidak ada kegiatan selain itu tidak ada kegiatan lagi. Iya betul. Ya, setelah itu Syawal, Dzulqa'dah lewat, tidak ada kegiatan. Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah ini karena termasuk bulan yang sangat luar biasa, di dalamnya ada kegiatan sholat Idul Adha, kemudian ada kurban.
Nah, kurban ini juga dibentuk panitia dalam rangka menampung para mudhohi yang berkorban. Kita tampung di Masjid Tumputi, tujuannya untuk dikumpulkan dan juga didistribusikan kepada masyarakat lingkungan Tumputi. Alhamdulillah berkorban ini Tumputi termasuk luar biasa lah. Luar biasa. Itu betul korban. Tapi puasa tadi lupa lagi satu ya. Puasa zakat ada mungkin. Zakat. Lupa tuh zakat. Betul puasa zakat. Bisa dijelasin lagi nggak Bang Ustaz? Jadi ya, di bulan Ramadan ada momen nuzul Quran, juga ada bajis. Iya betul. Bajis. Jadi di Tumputi bajis sudah dari dulu sudah berjalan. Alhamdulillah dalam capaian pemasukan itu luar biasa. Masya Allah. Kalau melihat daripada seluruh antar kampung luar biasa besar. Artinya nominalnya melebihi kapasitas daripada Pemda kadang Bang Usman itu. Luar biasa. Mudah-mudahan selanjutnya pun seperti itulah, mudah-mudahan. Iya, betul. Jadi memang targetnya untuk mustahik di Kampung Tumputi, di samping zakat mal dan fitrah juga ada infak dari masyarakat untuk masjid, ada infak yang secara umum itu dikelola oleh Bajis untuk masyarakat Tumputi. Oh, berarti Bajis itu di bawahnya Pak Ustadz, di bidang Pak Ustadz. Betul. Nah, iya betul. Kemarin Bajis itu alhamdulillah sudah terpenuhi semua ya Pak Ustadz ya. Betul, sangat luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya. Lalu yang terakhir tadi itu masalah haji kurban ya Pak Ustadz ya. Kegiatannya itu kurban, alhamdulillah panitianya itu dari pemuda bisa ya Pak, dari masyarakat, dari kolaborasi. Iya, kolaborasi betul. Iya. Nah, sebenarnya lalu apa sih Pak Ustadz ya? Tadi sudah di bidang ibadah dan dakwah. Tadi PHBI sudah. Ya. Kan ada lagi di bawahnya nih Pak Ustadz ya. Iya. Terkait dengan pengurusan jugang Pak Ustadz ya, iya. Kuburan itu bisa dijelaskan Pak Ustadz kalau programnya Pak Ustadz? Untuk bagian jugang ataupun bagian kuburan memang sebenarnya dari dulu tuh bukan di bidang ibadah dakwah ya. Oh bukan. Nah baru tahun ini pemilihan baru DKM bagian juga masukkan ke bidang ibadah dan dakwah. Tujuannya memang untuk lebih merampingkan daripada pengurusan dan juga untuk efisiensi daripada kepengurusan. Iya, betul. Nah untuk bagian jugang ini ada tim khusus untuk bagian jugang dibentuk dari panitia dari bidang dakwah dan imarah, bidang ibadah dan dakwah. Ya. Tujuannya untuk lebih efisien dalam bekerjanya, lebih pasti gitu loh. Karena kalau tidak dibentuk kadang nggak maksimal. Iya betul. Nah untuk itu maka ada kebijakan dari TKM dan juga ada iuran kematian yang diambil tiap bulan. Kalau sekarang itu 15.000 per bulan. 15.000 per bulan. Nah, dari warga. Iya dari warga. Nah semua itu diambil untuk kemaslahatan warga juga. Jadi dari TKM ada kebijakan untuk jugang khususnya itu ada bantuan dari TKM untuk sohibul musibah diperuntukkan bagi yang menggali kubur itu 1 juta. 1 juta. 1 juta. Jadi dari pihak musibah tidak mengeluarkan itu dari TKM. Di samping itu ada juga kain kafan dan pelengkapnya, termasuk tikar dan sebagainya itu dari TKM. Dari TKM. Iya, termasuk untuk pemandian segala macam juga dari TKM. Dari TKM. Nah, tinggal mungkin karena DKM masih belum maksimal dalam pengalihan dana khususnya untuk pemandian memang diserahkan kepada sohibul musibah. Gitu. Jadi memang seperti itu kemampuannya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi lah. Amin. Bisa handle semuanya mudah-mudahan. Jadi berarti di dalam seksi tadi pengurusan jugang itu adanya iuran kematian. Betul. Per kakak ataupun per rumah dimintai 15.000. Itu pun untuk kemaslahatan warga lagi. Dan fasilitas yang didapat sebenarnya itu sangat luar biasa ya Pak Ustadz ya. Salah satunya adalah jasa pengentukan jugang itu. Dari situ betul. Lalu kain kafan disiapkan 24 jam itu 24 jam ya betul. Udah siapkan. Iya betul. Cuman hanya memang yang pemandian saja mungkin Pak Ustadz ya. Untuk yang memandikannya. Iya memandikannya. Alat-alatnya ada semua. Alat-alat semuanya lengkap. Betul, itu lengkap, yang pokoknya yang kayak kipas semua lengkap Pak Ustadz. Segala macam ada. Iya betul. Kalau terkait dengan punten misalnya tenda juga bisa bisa difasilitasi sama bidang. Iya gitu Pak Ustadz ya. Betul. Cuma operasional yang beda saja itu. Operasionalnya beda. Karena memang DKM belum bisa membackup itu semua. Semua iya betul. Karena memang kendala dana. Tapi luar biasa sekali Pak Ustadz ya sebenarnya program-program dari bidang ibadah dan dakwah ini ya, dari mulai rentetan ibadah itu
Dimulai dari tadi pengaturan sholat, Iya. pengaturan imam, jadwal sholat, taraweh, Iya. lalu di dakwahnya ada harian, ada Iya, mingguan, betul. ada bulanan, Iya. terus nanti di PHBI-nya dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, Betul. itu rentetannya Iya. luar biasa, padat sekali sebenarnya Pak Ustadz ya. Betul. Padat sekali, benar. Nah, saya menarik nih Pak Ustadz ya, tadi masalah terkait PHBI itu Pak Ustadz ya. Iya. Jadi PHBI itu kan biasa mengundangkan, tadi udah disebutkan tadi Ya, Pak Ustadz ya, mubalik. mubalik nasional. Betul. Masya Allah luar biasa Pak Ustadz ya. Mau apa namanya, salah satu prestasi mungkin ya, bukan Mungkin bisa jadi ya. prestasi ya. Prestasi. Terus, nah ada tim marhaban tuh Pak Ustadz ya, Iya. setiap malam Jumat. Betul. Nah, kebetulan saya pernah dengar itu tim marhaban diundang oleh dinas ya Pak ya. Pariwisata. Bisa dijelaskan itu Pak Ustadz ya. Kemarin Jadi, itu gimana betul. itu? Kemarin hari Selasa itu diundang oleh dari Dinas Dinas Pendidikan, Pariwisata ya. untuk mengisi acara dalam rangka HUT RI ke-78 ya. Salah satunya 8 kecamatan, nah, salah satu kecamatan Cilegon diambil dari Kampung Putih mengisi acara marhabanan. Jadi marhaban ini salah satu budaya di Kecamatan Cilegon, di Tumbuh Putih pun ada. Sebenarnya budaya di Tumbuh Putih banyak. Di samping marhaban juga ada yalil, buka pintu tuh yalil tuh, ada juga baca syekh, ada juga dalil khairat. Nah, dalil khairat itu sama program daripada DKM dalam rangka menghidupkan budaya di Tumbuh Putih yang digiatkan oleh Rismat isinya gitu. Rismat, ya. Iya. Jadi marhaban itu setiap malam Jumat itu Setiap malam dilakukan Jumat. pasti ya Pak Ustadz Iya, ya? pasti udah. Jadi sebenarnya itu kan ada piring tuh Pak Ustadz ya. Betul. Jadi piring itu mutar. gimana tuh Pak Ustadz? Coba Jadi dijelaskan gini. Pak Ustadz gimana tuh? Jadi budaya dulu Iya. setiap malam Jumat tuh istilahnya kirim doa buat yang meninggal. Oh gitu. Jadi bersodakoh. Sodakoh itu semampunya masing-masing. Nah, piring ini sebagai bentuk kalau mau ngisi untuk kirim sodakoh silahkan. Makanya dalam konteks membagi piring ini, mengantar piring ini tujuannya adalah setiap warga diminta sodakohnya untuk marhaban. Intinya mah ketika marhaban itu didoakan oleh yang memimpin. Oh, gitu. Makanya doa dikhususkan bagi yang bersodakoh itu. Tujuannya nanti pahalanya sampai kepada ahli kubur yang ada di Tumbuh Putih gitu. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Sangat jelas sekali sebenarnya Pak Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Jadi Kakang Teteh Dulun Sedanten tadi itu bukan salah satu sebenarnya. Banyak rentetan program-program dari bidang ibadah dan dakwah yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Ulumuddin. Nah, dalam bidang itu tadi sudah sangat jelas sekali bahwa dari mulai bidang ibadah dan dakwah, ibadahnya ada, programnya dakwahnya pun ada. Lalu di bidang PHBI dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah itu setiap bulannya diisi oleh kegiatan hari besar Islam. Lalu dari bidang seksi pengurusan Jugang sangat jelas sekali tadi Pak Ustadz ya dijelaskan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. atas penjelasannya, sangat jelas sekali Sama-sama. untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan terakhir Pak Ustadz, mungkin harapannya bagaimana Pak Ustadz ke depannya Pak Ustadz untuk bidang ibadah dan dakwah dan umumnya DKM Masjid Al-Ittihadiyah, apalagi pada masyarakat, harapan-harapannya gitu Pak Ustadz. Harapan dari kami sebagai pengurus DKM yang pertama adalah kami berniat untuk melaksanakan daripada amanat DKM, yaitu melayani daripada masyarakat dan juga menyebarkan daripada syariat Islam. Harapannya baik pemuda ataupun yang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya bisa mengisi daripada kegiatan di masjid. Bentuknya berupa ibadah ataupun PHBI. Harapannya ke depan nanti banyak sekali muncul dari warga kita orang-orang yang bisa melanjutkan daripada kegiatan agama tersebut. Amin. Apapun bentuk kegiatannya. Amin. Harapan seperti itu. Mudah-mudahan Tumbuh Putih pun menjadi menjadi tempat yang meramaikan daripada kegiatan agama gitu. Harapan seperti itu. Alhamdulillah harapan ya. Mungkin satu lagi Pak Ustadz penutup lah, biar agar ataupun kutipan-kutipan dari kalam-kalam apa gitu Pak Ustadz, biar menambah semangat kita dalam memakmurkan masjid gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, karena masjid ini adalah salah satu tempat yang paling dimuliakan Allah.
maka ada satu jaminan dari Allah bahwa ciri tanda orang yang betul-betul beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya dengan ibadah saja, tapi semua kegiatan yang berisikan tentang syiar Islam, baik itu bentuknya pengajian, menyalurkan zakat, kurban dan lain sebagainya adalah bentuk daripada memakmurkan masjid. Masya Allah. Jadi bukan hanya ibadah mahdoh saja. Ibadah apapun ketika masjid itu diramaikan dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang isinya syiar agama Islam, yaitu ciri daripada orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kakang Teddy Lulus Sedanten, itulah tadi talk show dari DKM Al-Hidayah. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.